Ya, hidupnya dirubah. Ruang anak istimewa. Ingin tahu, ingin coba, dan ingin bisa. Miss Nurul akan memandu acara hari ini. Tapi Miss Nurul akan ditemani dengan salah satu host. Kita sambut saja Renajwa. Halo, Miss. Halo, Najwa, apa kabar? Baik, Miss. Boleh perkenalkan diri dulu, nama lengkap dan kelas berapa? Halo semuanya, nama saya Najwa dari kelas 11 dari Sekolah Global Mandiri. Oke, Najwa sekarang kelas 11 ya. Berarti Ya. Najwa itu kelahiran tahun 2007. 2007. Nah, berarti Najwa ini termasuk Gen Z ya, Ya. pemirsa gitu. Jadi Gen Z itu kelahiran dari tahun 97 sampai 2012. Gen Z ini, Wat, ternyata sangat adaptif sekali dengan dunia teknologi sekarang ya. Karena mereka itu sangat cepat untuk menguasai teknologi. Tapi satu hal, Gen Z itu ternyata rentan terkena mental breakdown. Nah, kamu sering dengar nggak kata-kata itu? Sering. Nah, sering ya. Nah, kira-kira apa sih mental breakdown itu? Miss Nurul sudah kedatangan satu narasumber yang sangat ahli dalam bidang mental breakdown ini. Langsung saja kita sambut Bu Eka. Halo, Miss Halo, Najwa. apa kabar Bu? Apa kabar? Senang Baik. banget ketemu hari ini. Terima kasih. Ya, silakan duduk Bu. Baik ya. Senang Ya. banget bisa ada di sini. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, Najwa? Baik, Bu. Miss Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat selalu kita hari ini. Berarti lagi sibuk apa sekarang? Nah, itu sibuknya terakhir kemarin aja lah jadi narsum untuk penyusunan juknis tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa. Ya, masih seputar segitu deh. Berarti sudah pakar ya dalam bidang itu ya Bu ya. Makasih enggak ya. Tapi kayaknya karena saya sudah senior, Jadi sudah terbiasa. sudah panjang usianya, jadi sudah banyak belajar. Walau sebenarnya masih banyak yang perlu dipelajarin. Gitu. Karena sangat luas ya Bu. Ini tuh isunya sebenarnya isu yang sehari-hari kita hadapin dan juga dinamis ya. Jadi kayaknya sampai kita mau umur berapa, update-nya terus aja tentang mental health. Gitu. Karena manusia itu berkembang. Betul, dan ilmu pengetahuan juga berkembang terus betul. ya. Apalagi sekarang teknologi sudah berkembang ya Bu ya. Betul. Jadi yang dulu mungkin oke, bisa dipakai, tapi belum tentu nanti nih cocok nih kalau dipakai buat saat ini seperti itu gitu. Nah, tadi kita sempat berbincang tentang mental breakdown ya pada Iya. Gen Z nih, anak Gen Z. Kira-kira Najwa mau nanya nih, nanyanya apa Najwa? Pertanyaan untuk Bu Eka kira-kira. Apa sih itu mental breakdown? Oke. Sebenarnya kata breakdown sendiri itu bukan satu diagnosa ya, atau istilah klinis yang dipakai oleh para profesional kesehatan jiwa. Tapi mental breakdown tuh lebih menggambarkan kondisi stres, tertekan yang sampai akhirnya mempengaruhi anak-anak Gen Z nih terhadap kehidupannya sehari-hari. Kalau Gen Z ini kan usianya masih sekolah ya, Iya. jadi terganggu lah konsentrasi belajarnya, akhirnya terganggu prestasi belajarnya, gitu ya. Mungkin perilaku sehari-hari juga jadi terganggu. Jadi mental breakdown itu lebih pada istilah populer. Ya, menggambarkan kondisi emosional anak-anak, saya nyebutnya anak-anak ya, maksudnya udah Pada masuk usia remaja ya, betul. Anak dan remaja gitu ya. Itu sampai pada kondisi yang benar-benar mengganggu
kehidupannya gitu sehari-hari. Oke, itu mental breakdown. Down. Tadi itu kan mental breakdown ya. Nah, kalau ciri-cirinya gimana ya Bu ya? Karena kan kita bisa gimana cara kita tahu bahwa anak ini atau remaja ini terkena mental breakdown gitu. Ya, pertama ya kita perlu pahami kalau bentuknya pada setiap orang, pada setiap anak atau remaja ini beda-beda ya. Ada yang mungkin dia bisa terlihat jelas gitu ya. Kita bisa lihat ekspresinya, misalnya cepat marah, cepat tersinggung, atau kalau kita bilang suka baper atau Oke. sensitif misalnya, Iya, walau iya. tidak selalu Tidak gitu ya. selalu. Juga misalnya ya kalau yang jelas terlihat ya nangis kayak gitu kan, marah, nangis, atau yang lebih lihat lagi misalnya kecemasannya berlebihan atau menarik diri yang Oke. tadinya mungkin biasanya dia bergaul Ya. nyapa orang gitu ya, terus tiba-tiba dia menarik diri gitu ya, enggak terlalu istilahnya mingle ya, nggak terlalu mau berbaur Bergabung sama teman-teman kan ya. biasa Oke. kita juga suka lihat ya yang kayak gitu. Atau mungkin bentuk-bentuk lainnya yang dia nggak mau kelihatan lemah ya, padahal mungkin di dalamnya udah kacau gitu ya. Capek Ya sendiri. gitu, capek sendiri ya gitu. Akhirnya bentuk perilakunya misalnya dia jadi misalnya ngebully gitu ya, berantem seperti itu gitu ya. Itu ciri-cirinya sih kira-kira kayak begitu. Seperti itu. Tapi mungkin ya itu yang seperti pertama saya katakan ya, ada yang mungkin ciri-cirinya terlihat banget, ada yang ciri-cirinya mungkin tidak terlihat. Dia bisa menutup. Ada yang ya. misalnya dia senyum-senyum, kayaknya ramah ya, padahal di hatinya, aduh, di kepalanya ribut seperti itu ada juga loh. Nemuin kayak gitu. Nah, itu kalau pemainnya situasi bisanya misalnya dibilangnya kayak smiling depression. Ya, Contohnya tuh dia sebenarnya punya depresi ya, tapi dia tutupi dengan senyum dan nggak ada apa-apa. Tapi ibaratnya kita tahu ya kalau gunung berapi kan, magma tuh di dalam panas gitu ya, kan sampai akhirnya meledak gitu ya, Ya, gitu kayak bom waktu jadinya. Jadi kayak bom waktu kalau dia terlalu lama disimpan, tidak ada pertolongan, tidak dikelola, maka tiba-tiba mungkin kita akan melihatnya sebagai sebuah gejala yang wah dahsyat kok dia baik-baik aja tapi kok jadi Iya. begini. Nah, Kita nggak tahu ya di luarnya seperti apa, itu taunya dalamnya bisa. luar Jadi biasa. kalau buat kita profesional ya, kita tuh pendekatannya mungkin sangat individual. Jadi mesti harus digali juga lebih mendalam. Dari hati ke hati juga ya Bu ya. Ya, mungkin gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu sih, Miss ya. Kamu pernah merasakan yang tadi disebutkan nggak, Wak? Ya, atau mungkin teman-teman Najwa, Teman-teman. lingkungan Najwa kayak gitu. Teman-teman lalu sih. Gimana? Apa yang kamu pernah lihat? Jadi kayak dia tiba-tiba aku lagi ketawa-ketawa tiba-tiba itu dia diem sendiri gitu. Bisanya enggak kenapa Kamu tuh? kenapa gitu? Iya gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Tapi kan nggak semerta-merta kamu langsung oh ini kena mental breakdown, nggak begitu ya. Itu harus kita gali dulu penyebabnya kenapa. Oke. Kenapa sih Bu ya mental breakdown itu sering terjadi di Gen Z ya? Sebenarnya kata sering itu tidak tepat juga ya. Lebih tepatnya sebenarnya setiap generasi punya tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin saat ini lebih terlihat karena banyak orang udah mulai aware, sudah mulai terbuka sama hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya mungkin banyak yang cerita, banyak yang ditunjukkan, banyak informasi. Jadi seolah-olah pada Gen Z ini terjadi lebih banyak. Sebenarnya kalau kita lihat ya, mau Gen Z, milenial atau Gen X, kalau saya kan Gen X ya gitu ya. Itu kita punya punya mental condition yang juga ada gitu. Nah, tapi memang spesifiknya kalau pada Gen Z ini kan juga perubahan zaman ya. Ya, betul. Gitu kan. Misalnya gini, kalau zaman sekarang kan kita udah ngomong aja pakai ya kan, teknologinya sudah komunikasinya udah berkembang. kesini. Ini Betul. nanti abis Gen Z ini kan ada Gen Alpha nih ya gitu. Dulu zaman saya gitu ya,
telepon itu kalau mau telepon pacar gitu ya, mesti ke telepon umum, jalan dulu. Kamu pasti nggak ngerasain. Ada Najwa, yang usahanya kayak dulu, gitu, ya kan? Sama WhatsApp ya. Ya, Zaman dulu nggak ada. Wah, dulu nggak ada WhatsApp, teks aja nggak bisa, handphone belum ada. Kamu tuh nggak pakai surat-suratan. Masih surat-suratan, Iya. masih pakai warnet, yang kayak gitu. Jadi tuntutan teknologinya aja membuat Gen Z dan juga nanti ke depan punya upaya yang lebih besar untuk menyesuaikan diri. Ya kan sekarang semuanya serba teknologi, sehingga apa-apa mudah ya. Kesempatan untuk berelasi Cepet ya. ya, person to person, ngobrol lebih dalam, itu semakin berkurang. Seperti itu. Plus, kenapa begitu? Karena memang kalau hasil survei ya, hasil kalau saya baca-baca di beberapa jurnal ilmiah gitu ya, mereka tuh stres karena satu tuntutan untuk achievement, berprestasi iya, jadi lebih besar, seperti itu gitu ya. Pasti Najwa juga paham ya. Khawatir kalau nilainya nggak bagus, kalau nggak masuk perguruan tinggi negeri, Ada misalnya. tuntutan itu ya di dalam diri dia. Kalau nggak jadi terkenal, misalnya kalau nggak jadi juara ini, juara itu pressure-nya ya. lebih kuat ketimbang beda juga pressure financial, Oke. ya kan? Kan kalau Gen Z ini udah ada yang mulai magang misalnya, gitu kan? Sudah ada yang mulai kerja, gitu kan ya? Nah, padahal persaingannya kan semakin tinggi nih. Jadi ada kekhawatiran, aku bisa sukses nggak ya? Aku bisa menghidupi diri nggak ya? Nanti kalau aku lulus kuliah, kalau aku bisa dapat kerjaan yang bagus nggak? Atau mungkin tuntutan finansial misalnya, si itu keren, si itu pakai branded, saya nggak bisa, saya nggak apa. Nah, itu juga menjadi sebuah tuntutan. Plus, zamannya beda ya. Iya. Kamu pernah nggak sih merasa tertekan atau stres atau terganggu sama berita tentang Palestina, kekerasan, ya kan, penembakan massal, atau berita-berita yang sifatnya nasional Indonesia yang penuh dengan kekerasan? Nah, itu mempengaruhi juga terhadap kondisi Gen Z. Jadi Gen Z-nya ini jadi kepikiran gitu. Oke, jadi overthinking ya. Ya, karena memang situasinya kan stressful. Atau misalnya hasil survei itu juga menunjukkan Gen Z ini peduli dengan lingkungan. Oke. Tapi kenyataannya kan sekarang climate change ya kan gitu, pemanasan global yang kayak gitu membuat mereka berpikir dunia ini nggak baik-baik aja. Dunia ini udah kacau banget. Terus nanti kalau saya udah gede harus seperti Gimana apa? gitu ya. Kayak gitu. Dan itu memang Iya, sesuatu yang mengkhawatirkan sih. Iya, kayak iya, gitu. Ya kira-kira sih seperti itu. Dan ada juga memang yang mungkin dipengaruhi ya, bukan berarti penyebab tunggal, pengasuhan yang tidak positif, pengasuhan yang tidak memberikan kesempatan pada anak-anak ini untuk bicara, mengungkapkan pendapat, seperti itu. Itu berpengaruh juga ya, Bu ya. Ya, berpengaruh walau tidak selalu menjadi penyebab, seperti itu. Dan ini juga nggak sih Bu, karena teknologi semakin berkembang ya, jadi anak-anak muda ini gampang banget untuk akses everything yang dia mau, dan jadi Yes, banyak bener terkontaminasi berita-berita yang harusnya dia nggak tahu gitu. Oh iya. Untuk kekerasan Untuk ya. ngingetin Miss Nurul. Nah, kemudahan nih ya, kemudahan informasi misalnya. Maaf ya, Najwa kan juga udah besar ya. Kita mau kita ngetik toge yang keluar apa? Keluar bukan toge, ya kan? Makanya tantangan teknologi juga itu menjadi satu faktor yang menempatkan anak-anak ini pada posisi beresiko, kayak gitu kan? Terpapar sama hal-hal yang emang belum waktunya, kan begitu. Istilahnya belum waktu dalam usia, kematangan berpikir, kesiapan reproduksinya dan segala macam itu, sehingga menyebabkan anak-anak ini seolah-olah jadi dewasa terlalu cepat sebelum waktunya, atau terekspos sama hal-hal yang sebenarnya belum waktunya tahu. Dan itu akan mengganggu perkembangan seperti itu. Atau misalnya penggunaan medsos itu sudah jelas ya menimbulkan hasil-hasil riset atau survei yang ada tuh ya,
menimbulkan perasaan berkompetisi yang tinggi. Ya, betul. Ya enggak gitu kan? Kok cantik ya, kok aku nggak bisa segini ya, kok orang Insecure. bangun tidur bisa cakep banget ya, Nah, gitu ya. jadi menimbulkan apa? Insecure. 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 Nah, insecure itu kan juga akhirnya bikin jadi minder, jadi nggak percaya diri, gitu ya. Banyak membandingkan diri dengan pencapaian orang lain Iya, gitu ya. nggak bisa nerima diri sendiri apa adanya. Padahal belum tentu ya, yang dipaparin di media sosial atau itu adalah yang terjadi sesungguhnya. Pastinya orang kalau mau menunjukkan sesuatu di media sosial, dia akan nunjukin yang Yang baik-baik bagus-bagus aja. Ya kan, gitu nggak mungkin lah ya. Lagi bangun Betul. tidur ileran terus dia Nggak foto nggak mungkin mungkin ya. juga kan. Wow aja kalau disuruh foto jelek kan nggak mau, hapus Miss gitu. Iya kan? Kalau zaman kita dulu nggak gitu, zaman saya nggak gitu kan. Zaman saya kalau mau foto tuh dari foto ngabisin satu roll tuh dulu isinya berapa ya? Ada 24, 48, saya masih Ada dua- ngalamin tuh Bu. 24 ya Pak. Yang bagus cuma 2. Udah nih. Kalau sekarang kan kita bisa lihat langsung ya. Kalau dulu itu masih yang pakai roll, kita harus cuci dulu, baru ketahuan tuh jelek apa enggaknya gitu. Kayak gitu kan. Dan dulu nggak bisa diutak-utik ya gitu. Kalaupun mau dibikin foto bagus buat di ruang tamu, pasti ke studio foto, dan mereka zaman dulu belum modern pakai Photoshop, nggak ada gitu ya, pakai airbrush dan segala macam. Kemudahan teknologi itu memang memberikan keuntungan banyak, ya. Dan pada akhirnya memang anak-anak ini adalah anak-anak luar biasa yang akan menciptakan teknologi yang Iya. mungkin zamannya saya nggak dikira. Tapi juga punya resiko. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang kayak begitu. Iya. Ada plus minusnya sih Bu ya. Ya, tapi yang penting Ki, kalau menurut saya kembali kepada menyiapkan Gen Z-nya nih Iya. untuk bisa lebih lentur. Strong, lentur gitu ya. Istilahnya bukan strong sih, lentur tuh kalau ibaratnya rotan ya, kan kita tarik dia bisa melengkung kan, tapi nggak patah. Jadi tekanan kayak apa nggak bikin dia patah. Padahal tekanan itu nggak akan mungkin kita hindari, Iya. dan nggak mesti harus keras dan segala macam, tapi punya kelentingan, kelenturan. Kelenturan. Itu namanya resilience. Gitu. Resilience. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih Bu untuk kalau misalkan kita belum kena nih, jangan sampai kena ya. Ada nggak tips-tips untuk mencegah mental breakdown ini gitu? Nah, mental breakdown itu sebenarnya kan juga bisa saja menjadi penanda ada gangguan yang lebih serius. Misalnya ya, ada satu gangguan yang mungkin sifatnya lebih klinis. Misalnya, ternyata Gen Z ini punya resiko mengalami depresi atau kecemasan. Nah, itu kan suatu situasi klinis gitu ya, yang artinya kita nggak bisa menghindari dia memiliki itu, tapi kita bisa meminimalkan resikonya. Satunya kita harus aware dulu nih, ya kan, nih salah satunya kita punya self awareness. Saya ini apa sih? Saya ini kenapa sih? Kenapa kalau saya begini saya jadi cepat sedih, saya cepat ini. Nah, kita harus melatih keterampilan adaptif, gitu ya, supaya tekanan-tekanan ini nggak kita respon dengan cara-cara yang nggak sehat atau yang nggak maladaptif gitu. Nah, kalau ternyata memang punya risiko depresi atau kecemasan, maka salah satu hal yang paling penting adalah pertolongan dulu kepada profesional, psikolog, ke psikiater gitu ya, atau profesional kesehatan jiwa lainnya, supaya ditahu nih, oh kamu punya depresi, oh kamu punya kecemasan, mungkin ada beberapa terapi farmakologi ya, jangan anti ya, kok ternyata memang Nggak apa-apa gitu ya. clinical depression itu nggak apa-apa, dibantu dengan terapi farmakologi, itu terapi obat ya, gitu. Atau mungkin ini dokter yang bisa menentukan bahwa oh ini sifatnya sementara, sifatnya ringan, mungkin latihan relaksasi, latihan coping-coping yang lain itu bisa membantu seperti itu gitu. Nah, itu satu, kita harus punya self awareness dulu. Self awareness itu juga pentingnya gini, kalau tahu itu nanti bikin kamu jadi down, sebaiknya kamu nggak lakukan dulu saat itu. Pernah nggak sih Najwa misalnya
kasih contoh kayak begitu misalnya. Ada misalnya sudah tahu kalau buka medsos gitu ya, buka medsos gitu, terus yang kita follow kan artis gitu ya, langsung jadi insecure, langsung jadi minder. Nah, baiknya nggak usah di follow, nggak usah di scrolling gitu. Nggak usah Scrolling tahu lah ya. tokoh-tokoh yang ya Inspiratif. inspiratif yang berani tampil apa adanya gitu. Itu banyak. Tapi pernah nggak sih Wak kayak gitu? Kamu ngeliat siapa gitu, terus kamu kayak ngerasa, oh kok dia keren banget ya gitu. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Udah ya. Bagus lah. Jadi satu self awareness, dua kalau memang kita menyadari ada risiko datang ke pertolongan. Nah, yang ketiga kita berlatih sebenarnya keterampilan-keterampilan yang adaptif, artinya keterampilan-keterampilan yang sehat. Contohnya ya tidur yang cukup. Walaupun kamu misalnya lagi liburan, kalau waktunya tidur jam 10 ya jam 10, jangan tidur malam. Gaya hidupnya dirubah. Nah, langsung Rajana langsung gitu kan. Ternyata ketahuan. Ya, itu kebiasaan ya. Tapi Gaya kalau lagi libur, Miss, Oh kalau lagi libur sesekali boleh kali ya Bu ya? sekali. sekali boleh, biasanya alasan. Karena even kamu walaupun kamu liburan seminggu nih kamu scrolling, nanti setelah seminggu kamu sulit lagi balik. Susah kan? Padahal kalau kurang tidur itu pasti mengganggu konsentrasi, ya kan? Bangun lebih nggak segar. Dan buat orang-orang yang memang anak-anak yang memang punya risiko, itu akan menambah derajat tertekannya, bisa menambah parah kondisi depresinya ya. Jadi gini, gaya hidupnya harus dirubah ke gaya hidup yang sehat. Contohnya, kurangin makanan-makanan yang tidak sehat, karena kalau nggak sehat sebenarnya pengaruh loh sama diri kita. Sayuran, buah-buahan, olahraga, tadi 3 ya, udah ya. Satu lagi itu, yuk latih keterampilan relasi kepada orang di sekitarnya. Relasi itu nggak berarti kamu harus punya teman banyak loh, nggak mesti. Jadi ada temen ngobrol gitu ya? Tapi teman yang nyambung, yang sehat responnya, yang nggak bikin kamu malah tambah pundung istilahnya, yang nggak bikin kamu malah tambah bersalah, malah tambah buruk, kayak begitu. Ngobrol sama mama, papa, atau guru, atau lingkungan lain yang lebih bermakna. Terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang misalnya jadi sukarelawan apa, itu kan sangat baik, kayak gitu. Itu akan menambah rasa berharga, kayak begitu. Itu sih kira-kira. Kayak gitu Najwa. Jadi ada pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah mental breakdown itu. Najwa mau nanya apa lagi sama Bu Eka? Terus kalau udah ngalamin mental breakdown, gimana sih cara ngatasinnya? Nah, ya bagus nih ya pertanyaan. Terus kalau udah terlanjur kena mental breakdown seperti apa? Satu, harus ngomong sama orang terdekat yang dipercaya. Problem ya, Boleh orang tua, boleh orang tua, Ma, misalnya aku kok sedih terus, aku berusaha happy tapi nggak bisa, aku jadi lemes gitu ya, kayaknya nggak semangat, minatku udah nggak sama lagi misalnya gitu. Ngobrol lah sama mama, cari dulu sama mama papa atau guru, kalau bisa sama orang yang lebih dewasa ya kalau bicara masalah itu gitu ya. Nah, kalau ternyata masih terus ngalamin seperti itu, cari pertolongan lah. Nggak apa kok gitu. Malah kalau menurut saya gitu ya, jangan ke psikolog atau ke psikiater kalau udah parah. Jadi sebelum parah pun kita nggak ada salahnya, malah itu sesuatu yang bagus ya. Istilahnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita belajar cara komunikasi yang sehat seperti apa sih, cara membaca ini sebenarnya orang ini tuh ngomongnya tuh kok nggak sehat ya, jadi sebaiknya saya jaga jarak sama dia, kayak begitu gitu ya. Jadi udah tahu batasan Ya, kita, dan jangan ngerasa bersalah kalau udah terlanjur mental breakdown. Sometimes, bukan sometimes, itu nggak semata, itu bukan kesalahanmu gitu ya, tetapi sebagai anak yang udah beranjak dewasa gitu ya, remaja, kita udah punya kok kemampuan untuk istilahnya memperbaiki diri sendiri gitu. Kita punya peranan buat diri sendiri untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik.
jangan pernah ditutupin, ya, menjauhi diri, karena mengisolasi diri juga hanya akan membuat Betapa parah gitu. bertambah parah, gitu ya. Jangan tolak bantuan. Artinya kalau ada yang mau nolong ya boleh, gitu ya. Jangan kamu simpan sendiri, itu bahaya. Jangan karena Bener, malu jangan, ya. istilahnya kalau itu tuh direpress, disuppress gitu ya. Kan ada ya anak-anak yang nggak mau kelihatan lemah, nggak mau kelihatan sedih apa segala macam, padahal menunjukkan emosi bukan kelemahan, tapi justru sehat loh kalau kita mampu merespon. Ya kalau itu bikin kamu sedih, nangis nggak apa. Kalau itu bikin kamu sakit hati, nggak apa. Kamu harus bilang bahwa, kata-katamu bikin aku sakit hati loh. Kan nggak. Nah, zaman sekarang kalau kita sakit hati dibilang ya baper. Nah itu dia respon-respon yang nggak sehat ya. Nah makanya salah satu keterampilan yang harus kamu punya nih, kamu harus bisa memilih circle pertemananmu. Ya, banyak belum tentu sehat, ya kan gitu. Kan misalnya juga bentuk-bentuk mental breakdown, kita jadi orang yang suka ngebully orang lain. Kenapa? Kita akhirnya nggak menghargai bahwa orang itu punya perasaan kok, gitu ya. Kurang kemampuan empati yang kayak gitu. Nah, empati juga harus dilatih. Penting ya. Empati itu bukan berarti terlalu berlebihan care sama orang. Beda ya empati sama simpati. Intinya sih berusaha untuk cari keseimbangan. Kalau apapun yang kamu rasakan nih Najwa ya, atau teman anak-anak umur Gen Z ini, itu sesuatu yang valid. Marahmu valid, sedihmu valid, ya kan, tersinggungmu valid. Walau mungkin situasinya tidak nyata, tapi perasaanmu valid. Oke, nah selanjutnya nih ada lagi Bu, jargon baru biasanya di Gen Z itu namanya burnout. Oh ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih hubungan antara burnout sama mental breakdown itu? Ya, pertama kita pahamin burnoutnya ya. Burnout itu artinya kan udah lelah luar biasa terhadap apa yang dihadapin gitu ya, sehari-hari. Iya, capek banget, burnout. Saya yakin kebanyakan orang pernah ngalamin burnout, tetapi burnout tidak harus menjadi mental breakdown. Namun kalau burnoutnya tidak dikelola, kita nggak sadar sebenarnya kita punya burnout ya gitu. Terus kita nggak kelola, kita diemin, kita nggak cari pertolongan, atau justru kita cara coping yang nggak sehat, cara ngatasinya cara-cara yang maladaptif atau nggak sehat, itu bisa jadi mental breakdown, itu bisa jadi kegangguan yang lebih lanjut seperti itu. Nah, kita kenalin dulu ciri-ciri burnout. Misalnya, aduh bangun tidur kok kayaknya males banget ya. Kok aku sih katanya gitu ya. Kok tapi harus kerja, tapi harus sekolah kayak gitu kan gitu. Nah, itu kenalin. Tapi bukan hanya itu aja. Terus misalnya aku kok nggak semangat ya mau ngerjain hal-hal yang tadinya aku suka gitu ya. Atau kok aku jadi sulit konsentrasi kayak begitu kan. Terus lama-lama karena konsentrasi enggak, akhirnya kita nggak bisa belajar yang benar kayak gitu. Itu akhirnya prestasi belajar kita menurun. Atau kita ngerasa lelah terus menerus, misalnya kok capek ya, padahal kayaknya hari ini nggak terlalu banyak aktivitas gitu, tapi kok aku ngerasa capek. Tapi capeknya tuh nggak cuma sehari, terus selama beberapa hari gitu ya. Mungkin juga diikuti dengan misalnya ngantuk terus, pusing misalnya kayak gitu, nggak semangat. Itu kita mesti kenalin juga gitu ya. Atau bahkan kasus yang berat pun, kalau sampai berat gitu ya, orang-orang yang kerja tuh biasanya sampai mangkir, bolos sekolah, absen dari kantor. Nah itu bisa tanda-tandanya. Jadi burnout yang tidak dikelola itu akan bisa berdampak pada kondisi kesehatan jiwa kita gitu ya. Nah yang harus dipahami, berarti kita harus menghindari burnoutnya dong. Menghindari burnoutnya itu bisa dua sisi. Satu dari diri kita, ya, dari kitanya sendiri juga harus self awareness, berlatih.
tapi juga dari lingkungan. Misalnya ada nggak sih faktornya yang bikin kita burn out di lingkungan kita, misalnya bosnya apa terlalu ngasih kita beban kerja berat, atau misalnya aku udah kewalahan dengan tugas-tugas yang luar biasa. Sekolah gitu ya. Memang SMA itu nggak gampang gitu ya. Nah, kamu harus bilang sama orang lain, bilang sama Miss, aku kayaknya aku kewalahan kalau tugasnya sekaligus, misalnya boleh nggak kalau aku bagi term, ditanya gitu kan Miss. Misalnya kalau di program esensi kan kita akan berhadapan dengan anak-anak autism, ADHD. Nah, penting buat kita di break tuh tugasnya mereka, yang 30 menit jadi 15 menit kayak gitu. Kamu bisa kok ngomong juga sama guru kelasnya yang lain, boleh nggak kayak gitu. Nah, supaya burnout ini nggak menjadi sesuatu yang jangka panjang terjadi gitu, mencegah sampai ke gangguan yang lebih mental breakdown berat. tadi ya. Gitu. Jadi sebenarnya burnout itu bisa menyebabkan mental breakdown kalau kita tidak bisa mengolah burnout itu dengan baik gitu ya. Kitanya tidak bisa mengelola. Ada faktor lain, misalnya memang lingkungannya Tidak mendukung. beresiko ya, gitu, menempatkan kita pada resiko gitu. Oke. Wah, seru banget ya pembahasannya. Ini udah Ya, terus. overtime sebenarnya, tapi kita karena seru bahasnya jadi Iya. banyak banget sebenarnya yang pengen digali ya Bu ya, tapi karena waktunya ternyata sudah habis. Jadi kita nanti mungkin akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan gitu ya. Oke, kesimpulannya hari ini yaitu kita harus menjaga self awareness ya Bu ya, untuk mencegah kita terkena mental breakdown gitu. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sama Miss Nurul, Terima kasih, sama-sama ya semoga- Najwa udah mengundang saya. Iya, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Ya, Cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa follow sosmed Esensi di IG-nya ya, IG-nya Esensi Global Mandiri Cibubur, dan Facebook Esensi Global Mandiri. Di YouTube juga ada Esensi Global Mandiri. Oke, bye-bye.